Alhamdulillah Rabbil Alamin Nabihi nasta'in ala umri dunia waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid darin amin. Wa dhahabul basar. Sudah ini ya? Wa dhahabul basar artinya idhabul basar. Walaupun matanya masih ada tapi tidak bisa melihat, itu juga apa? Diatun kamilah 100 onta. Ai dhahabuhu minal ainain, menghilangkan basar, penglihatan minal ainain dari dua mata. Wa amma idhabuhu min ihdahuma, adapun menghilangkan basar daripada salah satu dari dua mata, fa fihi nisfu diyatin. Wala farqa, tidak ada beda fil ain, di dalam mata, min baina saghiratin wa kabiratin, mata kecil, mata besar, wa ainnya syaikhin wa tiflin, kan begitu ya? Matanya orang tua, matanya anak, kan? Diatnya sama semua. Wa dhahabus sama', menghilangkan pendengaran, minal udhunain, daripada dua telinga. Telinganya ada tapi tidak dengar. Ya. Wa inna qasa min udhuni wahidatin, min udhunin wahidatin, jika berkurang. Wa inna qasa, jika berkurang itu pendengaran, min udhunin wahidatin, dari satu telinga, suddat, suddat di situ ya? Hah? Itu aja, suddat gitu aja. Maksudnya itu kena hukumah, kena hukumah. Suddat ditutup. Oh, begitu. Jadi kayak orang yang beli kacamata ya. Oh, itulah pendengaran.
Wa inna qasa min ahadil udhunain wahidatun sudah ditutup. Wa dhubita muntaha sama'il ukhra wa wajaba qistut tafawud. Ya. Jadi kalau ada yang nakis pendengarannya, maka ditutupin maksudnya dicek, tutup gini. Oh, ono sing kurang ya. Paham? Tes. Ngerti ya? Jadi kalau ada orang bicara di sana aja, Pak. Ini krungu, ini gak berarti krungu. Dilihat berapa persen tafawudnya. Mafhum? Jelas ya? Sudah ditutup wadubito dan dispesifikasikan atau ditentukan ya, didetailkan muntaha maksimal daripada sama'il ukhra. Jadi yang sakit ditutup biar yang sehat saja yang mendengar. Kemudian yang sehat ditutup biar yang sakit saja nanti ketemu apa? Ketemu selisihnya. Faham ya? Ketemu selisihnya dengan cara tadi gantian. Pertama yang sakit ditutup untuk mengetahui seberapa kuat pendengaran yang sehat. Kemudian yang saya tutup untuk mengetahui seberapa kuat pendengaran yang sakit. Jelas ya? Wa wajaba qistut tafawud, dan wajib membayar qistu, persentase daripada tafawud selisihnya. Selisihnya berapa persen? Selisihnya berapa persen ketemu nanti. Wa ukhidha binisbatihi min tilka dia, dan diambil dengan nisbat persentase tadi itu daripada dia. Kan telinga 1 50 onta. Kalau separuh pendengarannya berarti 25. Faham? Oh ini separuh, ini berarti 25. Jelas ya? Kemudian wa dhahabu syam, menghilangkan apa? Syam, apa syam? Penciuman. Orang ngentut tak mampu. Ya. Jelas. Minal minkharain, daripada dua lubang hidung. Minkhar lubang. Wa inna qasa syam, jika berkurang penciumannya, wa dhubita qadruhu wajaba qistuhu, dan ditentukan ukurannya, maka wajib qistuhu minad diyah, wa illa fa hukumatun. Ya, kalau penciumannya berkurang maka ditentukan berapa persen. Mungkin ngeceknya seperti tadi ya. Ini ada lubangnya enggak ini? Enggak ada ya. Antara ini dan ini tidak ada lubang penghubung. Jadilah iki enggak. Jadi bisa dicek. Ini bau. Ini enggak bau. Faham? Ngerti ya? Wa dhahabul aql, hilangnya akal. Fa in zala, jika hilang itu akal, bijurhin, dengan luka ala ra'si, atas kepala, lahu arsyun muqaddarun, yang ada arsy muqaddar seperti mudhiha dan sebagainya, au hukumatun, atau ada hukumahnya, wajabat diyatu ma'al arsy. Jelas? Ditutuk ya, dipukul sama
palu, cetuak, bocor, kemudian apa? Gegar otak dan hilang akalnya. Di sini ini urat-urat kecil semua. Urat sarafnya kecil. Satu saraf aja rusak, khalas, merubah proses otaknya antum. Ima memorinya antum ada yang hilang, ima menjadi gila. Jelas? Atau memorinya antum ada yang hilang, ada yang lupa. Ada orang kecelakaan, dibawa ke rumah sakit, koma. Setelah bangun, beberapa lama koma, bangun, dia ingat dengan kejadian sebelum kecelakaan dan kejadian setelah kecelakaan. Cuma kejadian kecelakaan itu dia tidak ingat. Jadi kalau dia bilang ente pernah kecelakaan, kapan? Tidak tahu. Paham ya? Ingat kejadian setelah kecelakaan dan ingat sebelum kecelakaan. Tapi kecelakaan itu dia tidak tahu. Hilang memorinya. Subhanallah ya. Wadah. Ada orang kecelakaan gegar otak ringan. Biasanya gegar otak ringan tuh kalau penanganannya kurang itu biasanya suka pusing-pusing. Ini orang subhanallah taghayyar. Dulunya khair, akhirnya agak nakal. Setelah kecelakaan sifatnya berubah, subhanallah. Dulunya khair, tiba-tiba sekarang apa? Agak nakal. Sekarang sudah tufi orangnya. Tapi bedik, ya. Seakan anak bojone. Wadah. Jadi saraf-saraf ditutup, cetuak, bocor, gila. Gilanya kena 100 onta, bocornya kena arsy. Berapa arsy itu? Kalau karena ada itu sajajur ra'sya, luka-luka kepala. Kalau di situ ada 100 onta, ya 100. Kalau 50 ya 50, ada itu. Ya. Kalau sekedar hukumah, tidak ada apa-apa, tidak sampai mudihan, tidak sampai apa. Berarti kan hukumah. Ya, kalau hukumah ya hukumah. Jadi 100 onta plus hukumah. 100 onta plus 100 onta. Berarti 200. Faham? Jadi hilangnya akal itu diat sendiri, luka diat sendiri. Luka sendiri, hilangnya akal sendiri. Double berarti. Wadzakar. Ya. Mafhum? Ditempak sampai tidak bisa bangun ya. Ada itu pemain sepak bola. Pas pemain itu loh, apa lek ngarani? Jadi kalau ngambil dari luar itu apa namanya? Ngambil dari luar itu apa namanya? Ngebon ya. Lek jare wong Jawa kan ngebon ya. Ini pemain luar negeri nih, dari Amerika Latin, atau dari mana, Brazil apa dari mana. Kerja di Indonesia jadi pemain apa? Pemain sepak bola. Pas main kena hago ya. Bola ya akhi. Bola dah minta ampun ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tidak bisa bangun. Akhirnya ngasih pilihan sama istrinya, kalau kamu mau saya firaq. Tapi istrinya apa? Di beritanya ini, di beritanya itu bilang, istrinya mengatakan, "Ndak wis, aku ndak apa-apa, aku tetap sama kamu." Ya, istrinya juga orang sana. Ana maca berita, iya saiki, mari ngene. Mari ngene gak megap-megap. Minta firaq akhirnya. Wallahu alam ya. Beritanya waktu itu enggak sampai segitu.
Ngerti ya? Walaupun punya anak kecil atau punya orang tua atau apa? Sudah impoten. Oh, ini berarti memotong ini ya. Memotong ini. Tapi kan tadi itu kan sudah enggak bahas potong-potongan di sana. Bahas apa? Manfaat. Wadhahab, ndak ini waktu kamalu diatun nafsi fi qatil yaden. Terus wadhahab, terus setelah wadhabil agel wadhakar. Berarti kembali ke kotok ini ya, kembali ke kotok, memotong zakar. Walaupun sudah impoten tetap dia kamilah. Kalau tadi kan tidak sampai dipotong, hanya ditendang saja ya. Kalau cuma hasyafanya saja, kepalanya saja, sama. Menghilangkan kepala sama seperti menghilangkan semua. Kepala itu seperti semua. Faham ya? Batangnya saja ini diyah kamilah 100 on. Wal unsayen artinya khosyaten. Ail baydoten ya, 2 telur. Itu juga diatun kamilah. Karena apa? Karena ini kalau dipotong enggak bisa punya anak. Mafhum? Jelas? Wafiqat walau min inin, walaupun dari orang yang impoten, wa majbub, orang yang tidak punya kemaluan, sudah mulus ya, sudah pernah terpotong sudah, tapi telurnya masih ada, terus dipotong juga, bagaimana? Kena 100 onta. Faham ya? Wafiqat ihdahuma nisfu diyah, memotong salah satu mendapat berapa? Separuh diat. Wafil mudhihah, ini mudhihah, ini luka yang sampai apa? Sampai kelihatan tulangnya ya. Minadz dzakaril hurril muslim, dari laki-laki merdeka dan muslim. Ini juga 100 onta. Wafisin, oh bukan, belum. Wafi mudhiha, dan di dalam mudhiha, wafisin, dan di dalam gigi khamsun nal ibil 5 on, gigi 1 5 onta. Faham? Mudhiha juga 5 onta. Ngerti ya? Tadi itu yang saya bilang, kepalanya dipukul pakai palu sampai bocor, kelihatan tulangnya, kan begitu ya? Kena 5 onta plus 100 onta karena gila, karena gilanya 100 onta, kelihatan tulangnya 5 onta. Mudhiha itu tidak harus di kepala, bahkan di anggota badan semua. Kalau sampai ke tulang namanya mudhiha. Gigi 5 onta. Wa fi idhabi kulli udwin la manfaata fi hukumatun. Di dalam menghilangkan anggota badan yang tidak ada manfaatnya, hukumatun adalah hukumah. Ya apa? Misalnya ini bulu apa ini? Alisnya dicabut, cerot sampai tidak bisa tumbuh lagi. Dicabut sampai apa? Akar-akarnya tidak bisa tumbuh lagi. Misalnya, ya, ada manfaatnya ada alis itu, kecantikan ya. Apa yang tidak ada manfaatnya? Artinya tidak kelihatan manfaat jelas. Semua pasti ada manfaatnya. Ya alis mungkin ya, atau rambut. Kalau rambut dipotong ya tidak kena apa-apa. Maksudnya itu dicabut sampai akar-akarnya sampai
sampai tidak bisa tumbuh. Ya. Itu baru kena diat. Kalau masih bisa tumbuh ya enggak. Tapi kalau nggak ada manfaatnya seperti rambut tidak sampai diat, apa hukumatun. Wahia juz'un minad diyat, sebagian daripada diat, nisbatuhu ila diyat, nisbatnya, prosentasenya kepada diat, nisbatu naqsiha, nisbat pengurangannya itu al-jinayah min qimatil majni alaihi law kana raqiqan. Jadi budak kalau sempurna berapa, kalau tidak ada rambutnya berapa, itu selisihnya berapa persen. Nah, persentasenya itu diambil daripada diat, itu adalah disebut hukumah. Faham? Paham enggak? Budak yang tidak bisa tumbuh rambut sama budak yang bisa tumbuh rambut. Yang tidak bisa tumbuh rambut misalnya 200 juta, yang bisa tumbuh yang bisa tumbuh rambut 200 juta, yang tidak bisa tumbuh rambut 190 juta, selisih 10 juta. 10 juta itu berapa persen? 5% ya. Berarti diambil 5% daripada dia kamilah, berarti 5 onta. Ya. Betul kan? Wadah. Jadi kalau sekiranya budak seperti itu berapa selisihnya, kemudian diambil dari diat, ya diperkirakan sendiri. Paham? Taib. Laukana raqiqan, jika dia budak bisifatihi allati huwa 'alaiha, dengan sifat yang dia seperti itu ya. Allati, yang huwa, orang tersebut, 'alaiha, atas sifat tersebut. Falau kana qimatul majni 'alai bila jinayat, ini contoh. Seandainya harganya orang itu kalau budak tanpa jinayat, ala yadi, atas tangannya, matalan asratun wa biduniha, dan tanpa tangan tisaatun fanaksu usyrun, berarti kurangnya adalah 1/10, fayajibu usyrud dia. Contohnya begitu. Jelas? Tangannya luka atau dipotong. Ya. Misalnya tangannya semper. Tangannya apa? Semper, lumpuh. Lumpuh kalau dipotong kan tidak kena diat, tapi kena hukum. Loh, budak kalau dia itu ada tangannya berapa, tidak ada tangannya berapa. Kalau ada tangannya 10, tidak ada tangannya 9, berarti berapa kurangnya? 1/10 kan begitu ya. Kurangnya kan 1 berarti. Nisbatnya 1/10, berarti 1/10 daripada diat, berarti 10 onta. Faham ya? Fayajibu usru diatin nafas. Wa
Wadiatul abdi, adapun diatnya seorang budak al-maksum, yang maksum artinya budak muslim atau budak ahlu kitab, bukan budak zimmi, bukan budak harbi, jelas ya? Bukan budak kok zimmi masuk muhtaram, maksum. Bukan budak apa namanya? Murtad misalnya. Atau budak harbi, ngerti ya? Bukan budak yang tidak maksum. Qimatuhu, harganya. Ngerti maksum? Maksum itu yang tidak boleh dibunuh. Qimatu, harganya. Ada orang membunuh budak, itu gampang, bayaran regane padha ambek ente nabrak wedhuse tangga. Tinggal apa? Ganti uangnya berapa, harganya ganti, selesai. Kan begitu ya? Wadiatul janin al-hur, diatnya janin merdeka. Ada perempuan hamil ditendang, akhirnya keguguran, keluar janin, mati di dalam. Al-muslim, muslim itu dari mana tahu kalau muslim? Taba'an li ahadi abawahi, mengikuti agama daripada salah satu orang tuanya. Ingkanat umuhu maksumatan, kalau ibunya adalah maksumah, terjaga, bukan murtad, bukan zani muhsan. Halal jinayah, ketika jinayat. Maka berapa diatnya janin? Hurratun. Apa itu hurra? Aina samatun minar raqiq, anaknya budak anakan, budak kecil. Hurratu abdin, ya, au amatin, hurrahnya budak laki-laki atau budak perempuan, artinya budak kecil. Salimun min aibin min aibi mabi'in, selamat daripada aibnya jual beli. Apa aibnya jual beli? Apa saja yang disebut aib dalam jual beli? Wa yushtaratu bulughu al-hurra nisfa ushri adiyah, dan harus mencapai itu hurrah, harganya harus mencapai nisfa ushur. Nisfa ushur itu separuhnya 1/10, berarti 5% daripada diat. Ya, 5%, separuhnya 1/10. Jadi begini, ada orang menendang perempuan hamil ditendang atau dikageti, wah, ya, kaget sampai keluar bayinya mati. Faham? Atau ditendang cedok, keluar bayinya mati. Ini kan jinayat. Beda antara keluar bayi hidup terus mati dan keluar bayi mati. Kalau keluar bayi hidup terus mati, itu pembunuhan, diat sempurna itu. Faham? Tapi kalau keluar bayi sudah mati, jadi masih di perut ditendang, mati di dalam terus keluar, paham ya? Maka itu hurrah. Hurrah itu apa? Budak laki-laki atau budak perempuan yang masih kecil. Harganya 5% daripada diat bapaknya, atau 5 onta. Harganya harga 5 onta. Berapa 5 onta? Misalnya 1 onta 30 juta, 5 onta berarti berapa? 150 juta. Budak seharga 150 juta. Begitu maksudnya. Kalau harga onta 20 juta berarti 100 juta. Budak seharga 100 juta. Faham? Fa in fuqiratul ghurratu, jika tidak ada ghurrah, sekarang tidak ada budak, wajib badaluha, wajib badalnya. Apa badalnya? Wa huwa khamsatu ab'ira, yaitu 5 on. Wa tajibul ghurratu, dan wajib ghurrah ala aqiyatil jani. Kalau pembunuhan tidak sengaja bagaimana? Ada orang pakai motor kemudian jatuh terpreset, atau lari-lari jatuh terpreset kena orang hamil keguguran. Jelas ya? Guyon-guyon.
keluar di situ ada orang hamil, beruang, keguguran ya apa? Nggak sengaja. Berarti yang bayar siapa? Gila, kan begitu? Tetap 5 unta, hurrah. Wadiatul janini raqiq, adapun kalau yang ditabrak itu budak perempuan yang hamil, berarti kan anaknya ikut apa? Ikut budak juga ya. Apakah kena hurrah ya? Enggak. Usyru qimati ummihi, 1/10 daripada harga ibunya. Kalau ibunya harganya 200, 1/10-nya 20 juta. Faham? Yaumal jinayah, harga ketika apa? Ketika jinayat alaiha wa yakunu ma wajaba li sayyidiha. Maka harga tadi itu dibayar kepada siapa? Li sayyidiha, untuk sayyidnya, bukan untuk budaknya ngapain? Ya untuk sayyidnya. Wa yajibu bil janin al yahud wa nasrani ghurratun, dan kalau janinnya orang Yahudi dan Nasrani, ghurratun kathuluthi ghurrati muslimin, ghurrah yang harganya 1/3 daripada ghurrahnya orang muslim. Kalau ghurrahnya orang muslim seharga 5 unta, kalau ghurrahnya orang Yahudi atau Nasrani seharga 1/3-nya 5. Berarti 1/3-nya 5 berarti berapa? 1/2/3 ya. Ini dikini ono. Wa huwa ba'irun wa thulutsa ba'irin, ini. Ba'irun 1 unta, wa thulutsa ba'irin, dan 2/3 unta. Faham? Jelas? Kalau antum kalkulator 1,666666667 ya. 7-nya itu untuk nyetop supaya tidak lanjut. Wadah. Ada pertanyaan? Fahimtum? Fahimna sawa. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.